Kualat Zionis, inilah azab untuk Israel. Setelah serang Palestina, rudal Zionis malah menghantam pemukiman Yahudi. Sistem rudal canggih yang dimiliki Israel memakan banyak korban, tapi bukan dari pihak Palestina, melainkan penduduknya sendiri. Peristiwa itu terjadi seperti kata pepatah, senjata makan tuan. Rudal canggih itu merupakan salah satu sistem rudal modern yang dimiliki Israel. Negeri Zionis menyebutnya sebagai rudal Patriot. Media Israel YNetNews.com melaporkan bahwa pada hari Sabtu, sebuah rudal dari sistem pertahanan kuba besi yang diluncurkan untuk menjatuhkan roket dari Gaza malah jatuh di pemukiman Yahudi di wilayah Ashdod, yang tak jauh dari tempat peluncurannya. Atas kejadian itu, pasukan Zionis datang untuk membersihkan dan menetralisir wilayah tersebut dan menyelamatkan korban dari pihak Israel. Peristiwa itu memperpanjang rentetan kegagalan sistem rudal Israel, padahal mereka membangun sistem persenjataan ini dengan nilai miliaran dolar. Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas seketika. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang tua. Demikian ucap salah seorang petinggi militer Israel seperti dilansir Ynet News. Seperti diketahui, pada beberapa tahun yang lalu, sebuah stasiun TV Israel juga mempublikasi bahwa rudal kubah besi jatuh tidak jauh dari lokasi peluncurannya ketika disiarkan secara live dan juga memakan banyak korban jiwa. Karma Israel brutal cabut nyawa warga Palestina, rumah ibadah Yahudi roboh, ratusan cedera. Satu bangunan runtuh sendiri di wilayah yang diduduki di tepi barat menewaskan 2 orang, 15 lainnya terluka. Rumah ibadah Yahudi sinagoga berwarna putih penuh dengan jemaah ultra ortodok dan roboh saat doa di awal hari besar Yahudi. Seorang juru bicara Megan David Ado mengatakan kepada Channel 13 para medis merawat lebih dari 157 orang karena cedera. Dilansir Reuters, 2 orang tewas, yaitu seorang pria berusia 50-an, seorang bocah lelaki berusia 12 tahun. Petugas penyelamat ada di tempat kejadian, merawat yang terluka, membawa orang ke rumah sakit. Keruntuhan itu terjadi beberapa minggu setelah 45 orang Yahudi ultra ortodok tewas dalam kepanikan di sebuah festival keagamaan di Israel Utara. Rekaman amatir menunjukkan keruntuhan yang terjadi selama ibadah Minggu malam di Givat Zev, tepat di luar Yerusalem pada awal hari raya Yahudi di Shavuot. Sinagoga ultra ortodok dipenuhi oleh ratusan orang. Wali kota Givat Zev mengatakan gedung itu belum selesai dibangun dan berbahaya. Polisi telah mengabaikan seruan sebelumnya untuk mengambil tindakan. Kepala Polisi Yerusalem, Doron Turgeman, mengatakan bencana itu adalah kasus kelalaian. Kemungkinan akan ada penangkapan. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengirim petugas medis dan pasukan pencarian dan penyelamatan lainnya untuk membantu di tempat kejadian. Helikopter tentara mengangkut yang terluka dengan udara. Dedi Simhi, Kepala Layanan Kebakaran dan Penyelamatan Israel, mengatakan kepada saluran 12 Israel, bangunan ini belum selesai dibangun. Bahkan tidak ada izin untuk jemaah. Oleh karena itu, apalagi mengadakan acara di dalam. Rekaman televisi dari tempat kejadian menunjukkan bangunan itu belum rampung dibangun. Di mana beton terbuka dan papan masih terlihat. Kecelakaan terjadi beberapa minggu setelah penyerbuan di festival keagamaan di Israel Utara menewaskan 45 orang Yahudi ultra ortodoks. Insiden memicu kritik baru atas otonomi luas yang diberikan kepada minoritas ultra ortodok yang kuat secara politik di negara itu. Tahun lalu banyak komunitas ultra ortodok mencemooh batasan keamanan virus corona, berkontribusi pada tingkat wabah yang tinggi di komunitas mereka dan membuat marah publik sekuler yang lebih luas.
Hizbullah bikin Israel geram. Operasi Tel Aviv adalah tanda kelemahan keamanan Zionis. Gerakan Hizbullah Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat mengenai operasi Syahid di jantung ibu kota rezim Zionis. Menurut IGNA, mengutip Al-Ahad News, Hizbullah menyatakan sekali lagi perlawanan Palestina telah membuktikan kekuatannya dalam menghadapi rezim pendudukan dan menanggapi kejahatan berturut-turut. Pernyataan itu melanjutkan operasi heroik di Tel Aviv ini mengungkap kelemahan rezim Zionis, kerapuhannya, kebingungan, dan juga keterpurukan dinas militer dan keamanannya. Gerakan itu menambahkan layanan keamanan rezim dan kalah telak dalam menghadapi seorang mujahidin Palestina. Hizbullah memuji kepahlawanan rakyat Palestina dan kelompok perlawanan mereka dan menyerukan kepada orang-orang bebas di dunia untuk berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung mereka dengan cara apapun. Bagian penutup dari pernyataan itu berbunyi, rangkaian operasi khusus dan sukses menunjukkan bahwa keputusan rakyat Palestina adalah untuk melanjutkan perjuangan. Tekad rakyat Palestina lebih kuat dari keinginan penjajah. Rakyat Palestina bertekad untuk melanjutkan jalan ini sampai pembebasan seluruh wilayah Palestina. Tadi malam sumber-sumber Palestina melaporkan keberhasilan operasi Syahid di jalan Dizegov, salah satu jalan terbesar di Tel Aviv. Menurut laporan media, 9 Zionis harus masuk rumah sakit karena terluka parah dan 2 lainnya tewas dalam operasi tersebut. Media Palestina melaporkan pagi kemarin sahidnya pelaku operasi terhadap pasukan Al-Yamani di dekat sebuah masjid di wilayah Jaffa, Palestina yang diduduki. Palturi mengklaim bahwa nama pelaku operasi di Tel Aviv dan penembakan sebuah restoran adalah Rab Fatih Azem, seorang warga Palestina berusia 29 tahun dari Camp Jenin. Badan Intelijen dan Keamanan Internasional atau Internal Zionis telah mengumumkan bahwa petugas Zionis telah menemukan pria bersenjata itu di dekat sebuah masjid di Jaffa, selatan Tel Aviv.